Kalau gitu kan, kenapa Iwan Muslimin tidak memenangkan ya, pertempuran dunia? Kenapa organisasi yang kemarin hampir tempur di Timur Tengah ya, merebut wilayah Iran, Syam, sebagainya juga tidak menang ujung-ujungnya? Kenapa juga demikian? Jemaah tabligh yang sudah mungkin ratusan tahun berjuang. Jawabannya sederhana, karena bukan mereka yang Allah takdirkan dan belum waktunya, itu saja. Jawabannya sederhana, bukan mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan itu, dan belum waktunya pertolongan tiba ya. Mengenai bagaimana sunatullahnya gerakan kebangkitan Islam dan peran-peran di akhir zaman. Begini, supaya ini meluruskan bahwa sunatullahnya gerakan-gerakan itu pernah saya singgung, tapi bukan dalam tema kajian itu, hanya selintas, bahwa tidak pernah dalam sejarah manusia sebuah gerakan itu muncul tiba-tiba, kemudian orangnya juga baru ketemu, bahkan hanya di grup sosmed, kemudian kumpul melakukan sebuah gerakan perubahan zaman. Bahkan tokoh-tokoh pun yang ada diabadikan dalam Quran, hadis, dan semuanya ternyata memiliki riwayat dipersiapkan. Tidak ada tiba-tiba muncul, tidak dikenal, kalau tiba-tiba muncul. Itu menyalahi sunatullah. Nah, pada pagi ini kita akan membahas bahwa sesuai teks Quran, hadis, kitab-kitab ulama, sebuah kelompok, sebuah gerakan, sebuah perubahan itu harus dimanage sejak awal, walaupun tujuan dari kelompok itu atau sosok yang muncul itu tidak memiliki rencana terhadap apa yang terjadi. Bisa jadi demikian. Namun secara tidak langsung Allah sudah mempersiapkan. Langsung atau tidak langsung Allah sudah mempersiapkan. Sesungguhnya kelompok inilah yang akan melakukan sesuatu. Oke, baik. Saya kira itu yang akan kita bahas pada pagi ini. Sehingga teman-teman yang masih berpikir bahwa dia akan menjadi bagian dari perubahan Islam ini, yang tidak pernah merasa dididik oleh Allah, tidak pernah merasa diuji oleh Allah, tidak pernah ada sesuatu yang ada pada dirinya untuk menyambut takdir itu, adalah supaya mereka sadar bahwa tidak mungkin tiba-tiba Anda diajak oleh sebuah perubahan besar tanpa Anda dididik, dipersiapkan oleh Allah. Jangan berhayal itu, ya. Baik, itu poin pada pagi ini. Ini sering saya sampaikan dalam beberapa kajian, tapi selintas saja. Nah, kali ini adalah kajiannya. Seperti janji saya bahwa tema ini nanti akan saya sampaikan. Rekan sekalian, untuk memandang ini ada 3 pendekatan utama yang saya coba gali ya. Yang pertama, hukum tetap Allah dalam membangkitkan umat. Ada sunatullahnya ternyata ya. Jadi Allah tuh maha perencana. Allah tuh bukan tukang sulap, bukan bim salabim, abrakadabra. Jadi, tapi Allah tuh perencana yang baik. Dan Allah menghargai siapa yang paling duluan berjuang, siapa yang punya niat sejak awal, yang konsisten. Begitu pasti Allah menilai. Bukan tiba-tiba ujung-ujung seseorang lalu menguasai dunia, ujung-ujung seseorang diberikan amanah besar. Tidak ada. Semua dipersiapkan ya.
Kenapa? Karena kalau begitu tidak adil loh. Ya. Masa ada orang yang tiba-tiba ya, diberikan kehormatan luar biasa, ya, sementara ada orang yang sudah niat dan sebagainya lalu mempersiapkan diri dan tetap di koridor Quran dan hadis tidak Allah lihat, tidak Allah hargai, ya. Itu bukan ciri khas Allah. Sunatullahnya, persiapan dan pembinaan sebelum kemunculan. Di dalam Al-Quran dan sejarah para nabi kita menemukan bahwa Allah tidak pernah mengutus seseorang pembaharu besar atau pemimpin umat kecuali setelah adanya apa? Oke. Yang pertama, pembinaan jiwa dan kaderisasi terpilih. Makanya hampir semua organisasi pergerakan melakukan yang sama. Semua. Coba perhatikan. Jamaah tabligh yang besar ya, di seluruh dunia ada. Oh, begitu kaderisasi. Karena tuntunan, mereka kan juga baca Quran dan hadis, tuntunannya begitu. Lalu apalagi, misalkan di nasional, PBNU lah organisasi ya. Dan sekarang sudah banyak kan cabangnya di berbagai negara. Sama, pengkaderan. Artinya, langsung atau tidak langsung, sadar atau tidak sadar, seluruh kekuatan Islam ini pasti rujukannya kitab. Maka selasi kan hampir semua melakukan kaderisasi. Jadi jelas pasti begini. Tidak harus saya jelaskan pun, tidak harus kita jelaskan pun, pasti begitu. Namun ini kasihan kepada orang-orang yang GR dari awal, ya, yang hanya ada di grup, lalu yakin, sudah yakin dan memponis yang lain. Begitu kira-kira teman-teman sekalian ya. Sedangkan peristiwa besar itu segera akan terjadi, tidak lama lagi. Insya Allah perubahan kepemimpinan akan terjadi di sekitar 2 tahun yang akan datang ya, atau 2-3 tahun yang akan datang. Sebelumnya diuji dengan berbagai macam ujian dan guncangan. Jadi tidak mungkin tidak dipersiapkan, sedangkan waktu sudah sangat sempit. Ujian dan isolasi. Nih, ternyata teman sekalian, hampir seluruh tokoh dan semua pergerakan itu mengalami ujian. Dan ujiannya berat-berat. Ujiannya antara fitnah dan nyawa. Kalau nggak nyawa ya fitnah. Begitu. Dan kalau tokoh isolasi kebanyakan. Jadi seseorang mau dikenal, fatwanya didengar, masuk penjara dulu. Atau diancam dibunuh dulu, atau apapun lah. Nah, kalau kita lihat, bagaimana dengan MK ya? Terbukti kan, dia dapat ujian kan. Ujiannya berat juga sebetulnya. Dikirim topeng oleh Dajjal dan kena mukanya kan. Artinya itu ujian bagi dia. Bagian dari ujian. Kemudian dikucilkan sama ya. Kemudian balah di negaranya terusir. Itu bagian dari ujian. Yang berikutnya, kemunculan dalam momentum yang tepat, bukan tiba-tiba tanpa sebab rohani. Artinya gini, rekan sekalian, pada umumnya nanti itu ada satu pergolakan. Pada umumnya pada saat di titik nadir kemaksiatan atau momentum yang lainnya. Dan sesungguhnya jika kita sadar sudah ada tanda-tanda sejak awal, maka biasanya tokoh ini diikutin, walaupun mungkin nggak banyak orang. Tapi karena sebagian ini mengikuti tanda-tanda ruhani ya, baik dari mimpi, dari apapun lah, atau dari tanda alam, atau pernah baca kitab, atau apapun, pernah baca manuskrip. Ini kayaknya cocok nih, calon yang akan nanti dinubuahkan itu, atau diramalkan, atau apalah, dimimpikan. Ada sebagian orang yang sadar itu. Jelas yang sekalian. Jadi, artinya pasti
ada isyarat ruhani mengikutinya. Begitu. Jadi suatu yang begitu. Kita akan pertanggungjawabkan apa yang dalam poin-poin ini ya. Dalil-dalilnya, dalil. Nanti contohnya juga banyak. Saya buka. Nabi Musa di dalam surat Al-Qasas ayat 14. Dan setelah Musa cukup umur, sempurna akalnya. Tuh, kan ini dipersiapkan. Kami anugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Artinya sebelum tampil memimpin, Musa sudah dipersiapkan bertahun-tahun dalam ujlah. Ujlah itu artinya dalam konteks kesendirian, dalam konteks diawasi, dalam konteks anak-anaknya yang bayi anak-anak kecil ya, dibunuh, tapi dia diselamatkan. Konteks ujlah itu kan sesuatu yang menimpa, yang ternyata dia terasingkan, ya, atau disingkirkan atau apalah. Dan konflik batin Mesir dan Madian. Jadi rekan sekalian, ingat ya, Nabi Musa kan mau dibunuh ya. Ada instruksi dari raja. Karena mimpi kan? Mimpi ya. Bahwa nanti akan menggulingkan dia itu adalah anak-anak kecil yang lahir pada saat itu. Maka raja memerintahkan dibunuh semua anak yang baru lahir. Nah, kemudian Allah selamatkan melalui permaisurinya. Justru Musa itu diselamatkan sendirian. Nah itu. Jadi, teman sekalian, demikian juga Musa pernah ujlah, ya, menyendiri dan sebagainya. Rekan sekalian, itu contoh satu. Di dalam surat Quran Al-Insyirah ya, kami angkat untukmu sebutan namamu. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Rasulullah menjalani ujlah di Gua Hira, mengalami wahyu pertama, lalu menjalani proses pembinaan keras sebelum menyampaikan dakwah terbuka. Bukan, ya. Jadi Nabi Muhammad pun demikian. Jadi ada penggemblengan dulu, ujian, mengalami kesendirian, dan berbagai hal lainnya. Dipersiapkan artinya ya, bukan ujuk-ujuk. Kaum Tolud dalam surat Al-Baqarah ayat 247-249. Mereka diuji dengan air sebagai simbol frekuensi rohani. Hanya teruji yang boleh ikut melawan Jalut, ya, bernama Daud, bersama Daud. Nah itu. Berikutnya sunatullahnya di dalam poin B ya. Kalau tadi kan poin A itu apa? Persiapan ya, sebelum kemunculan terhadap sosok tertentu atau kelompok tertentu. Yang berikutnya, sunatullahnya tuh harus satu frekuensi ruhani dalam kunci. Tazanus. Nah, artinya tidak hanya dipersiapkan sosok pemimpin itu sudah Allah persiapkan, apalagi pemimpin dalam kelas sebuah wilayah, apalagi pemimpin dalam sebuah wilayah lebih besar. Dan sunatullah yang kedua adalah harus satu frekuensi. Tidak mungkin Allah mempertemukan tiba-tiba gara-gara di sosmed, di grup, lalu langsung terjun di lapangan tanpa dulu belajar satu frekuensi. Allah tidak akan mengangkat sekelompok acak yang baru saling bertemu tiba-tiba untuk memimpin gerakan besar. Mustahil. Ya. Bagaimana mungkin logikanya? Kecuali malaikat barangkali ya. Walau malaikat juga apa betul bisa begitu. Tiba-tiba dikumpulkan malaikat semua suruh berjuang. Ya, walau karena itu hal yang gaib yang kita tidak ketahui. Tapi yang jelas manusia mustahil.
Ada pertanyaannya. Kalau gitu kan, kenapa Iwan Muslimin tidak memenangkan pertempuran dunia? Kenapa organisasi yang kemarin hampir tempur di Timur Tengah ya, merebut wilayah Iran, Syam, semuanya juga tidak menang ujung-ujungnya? Kenapa juga demikian? Jemaat tabligh yang sudah mungkin ratusan tahun berjuang. Jawabannya sederhana. Karena bukan mereka yang Allah takdirkan dan belum waktunya. Itu saja. Jawabannya sederhana. Bukan mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk memenangkan itu. Dan belum waktunya pertolongan tiba ya. Baik, kita teruskan. Dalil dan kaidah. Ruh-ruh itu seperti bala tentara yang dikelompokkan, yang saling cocok akan saling mengenal, yang tidak akan saling menolak. Hadis riwayat Muslim. Artinya rekan sekalian, bahwa gerakan akhir zaman, khususnya kita saat ini, di zaman kali ini, adalah kelompok yang telah mengalami penyatuan ruhani, frekuensi iman dan kebersamaan dalam ujian. Sudah pasti begitu. Itu dalil ya. Dan memang logikanya juga begitu. Sunatullah itu harus sejalan. Islam itu agama yang mudah dicerna dengan logika. Walaupun tidak semua hal-hal gaib bisa dilogikakan. Allah membatasi logika kita kecuali hal yang gaib. Sudah, nggak usah dipikirkan yang gaib, kecuali yang Allah sampaikan. Itu pun sedikit. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun banyak yang tidak tahu tentang gaib. Bahkan Allah mengatakan Nabi Muhammad SAW dia sedikit pengetahuan yang gaib. Hanya Allah yang maha mengetahui ya. Tapi yang nampak di permukaan yang Allah sudah berikan kepada kita itu mudah dicerna oleh logika. Karena Islam itu agama yang paling mudah dibandingkan dengan agama yang lain. Agama yang lain rumit. Saya dulu pernah dakwah non-Muslim. Saya baca Tripitaka, saya baca Injil yang sekarang ini, Alkitab ya mereka mengatakan. Saya baca, mohon maaf, sulit dicerna oleh logika sederhana, rumit. Dan bahkan, ya banyak yang sifatnya kontradiktif. Sedangkan Islam, walaupun seolah-olah berat, tapi semua masuk akal, sesuai dengan hati dan pikiran dan jiwa manusia, persis. Makanya, alhamdulillah dulu Arimatea yang saya dirikan, awalnya saya sendirian, sama seperti Gade ya. Lalu kemudian akhirnya berkembang ke berbagai belahan dunia, bahkan ada cabang Arimatea Australia, cabang Arimatea Belanda, dan sebagainya. Jadi artinya hadis tadi mengatakan gerakan akhir zaman akan dipimpin oleh kelompok yang telah mengalami penyatuan ruhani, frekuensi iman dan kebersamaan dalam ujian. Pastilah ya. Imam Syafi'i atau Imam Ahmad mereka muncul bukan dari kespontanitasan, tapi dari kaderisasi ilmu, ujilah ilmiah dan jaringan guru murid yang terstruktur. Nah, jadi namanya jadi besar, dikenal oleh umat dunia, bahkan menjadi ulama besar, ya karena ada murid-muridnya yang menyampaikan, yang terus bergerak. Jadi semuanya secara terstruktur, ya, secara alamiah sunatullahnya pasti terorganisasi lah setidak-tidaknya.